Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita aneka nikmat dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah topik yang seringkali menjadi perdebatan, yaitu hukum musik dan juga lagu. Musik ataupun lagu adalah bagian daripada kehidupan manusia secara universal, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Manusia di berbagai belahan dunia telah menciptakan musik sebagai bentuk ekspresi diri, hiburan, bahkan alat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Musik mampu mengungkapkan berbagai perasaan, mulai dari kesedihan, kebahagiaan, hingga rasa cinta. Selain itu, musik seringkali menjadi bagian dari perayaan, upacara ataupun ritual keagamaan. Namun di dalam perspektif agama, terutama di dalam Islam, musik dan lagu bukanlah tema yang mudah untuk dibahas. Ada berbagai pandangan yang berkembang di kalangan para ulama terkait dengan status hukum musik di dalam Islam. Sebagian menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh, bahkan ada yang mengharamkannya secara tegas. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa musik dan lagu tidaklah haram asalkan tidak disertai dengan unsur-unsur kemaksiatan. Ayolah ikhwah, pada pembicaraan kali ini saya ingin menggali lebih dalam tentang hal ini, mentelaah berbagai pendapat ulama mengenai hukum mendengarkan musik serta menyampaikannya di dalam perspektif yang moderat dalam menanggapi masalah ini. Dalam membahas masalah ini, kita akan merujuk pada dalil-dalil syar'i yang ada, baik itu dari Al-Quran, hadis maupun pandangan para ulama. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk memahami bahwa Islam, masalah hukum seringkali bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini tidak mengherankan mengingat konteks sosial, budaya dan zaman yang terus-menerus berkembang. Dalam masalah musik, perbedaan pendapat ini sangatlah jelas terlihat. Sebagian besar ulama yang mengharamkan musik berpendapat bahwa musik itu adalah sesuatu yang dapat merusak moral dan mengalihkan perhatian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban agama. Namun sebagian ulama lainnya memperbolehkan mendengarkan musik dengan syarat bahwa musik tersebut tidaklah mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti mengajak pada perbuatan maksiat ataupun membuat seseorang lalai daripada kewajiban beragama. Kelompok ulama yang mengharamkan musik beralasan bahwa musik dapat menjadi alat untuk merusak moral dan dapat membawa seseorang pada kemaksiatan. Pendapat ini seringkali didasarkan pada pemahaman terhadap beberapa hadis yang melarang musik. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar oleh kelompok ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, yang berbunyi, akan ada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini seringkali dipahami sebagai bukti bahwa alat musik bersama dengan hal-hal yang diharamkan lainnya seperti zina dan juga khamar, dan juga akan menjadi bagian dari kehidupan umat Islam yang bisa mengarahkan pada kemaksiatan. Para ulama yang mengharamkan musik berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa musik adalah sesuatu yang berbahaya dan dapat merusak moral umat Islam. Selain itu, ayyuhal ikhwah, mereka juga merujuk pada ayat Al-Quran yang berbicara tentang perkataan yang sia-sia, yang seperti disebutkan di dalam surah Luqman ayat 6. Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm
wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Surah Luqman ayat 6. Beberapa ulama mengartikan lahwal hadis atau perkataan yang sia-sia sebagai musik dan juga nyanyian, karena menurut mereka musik dapat menyebabkan seseorang lupa akan kewajiban agama dan mengalihkan perhatian daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, terdapat ulama-ulama yang memperbolehkan mendengar musik dengan syarat bahawa musik tersebut tidaklah mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mengandung lirik yang mendukung kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ini berpendapat bahawa tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis secara eksplisit yang mengharamkan musik. Sebagai contoh, Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam karyanya yang terkenal Ihya Ulumuddin menyatakan, ketahuilah pendapat yang mengatakan bahawa mendengarkan nyanyian atau musik itu haram, berarti Allah akan menghukum orang yang melakukannya. Namun ini bukanlah sesuatu yang diketahui hanya dengan akal, melainkan dengan wahyu dan hukum syariat terbatas pada nas atau qiyas terhadap nas. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa tidak ada nas yang jelas yang mengharamkan musik ataupun nyanyian, dan oleh karena itu perbuatan tersebut harus dianggap sebagai sesuatu yang mubah atau diperbolehkan selama tidak disertai dengan kemaksiatan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Ayuhal ikhwah, selain itu kita juga memiliki dalil lain untuk menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengizinkan musik dalam konteks tertentu, seperti di dalam perayaan atau acara tertentu yang tidak mengandung unsur melanggar syariat Islam. Sebagai contoh, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW kembali dari perjalanan dan datang ke rumah Aisyah pada hari pernikahan, di mana suara perkusi atau duf dimainkan. Rasulullah mengizinkan musik tersebut untuk dimainkan di dalam suasana perayaan, dengan catatan bahawa itu bukanlah bentuk perbuatan yang melanggar syariat. Ayuhal ikhwah, hadis ini menunjukkan bahawa musik atau lebih tepatnya alat musik yang digunakan pada saat-saat tertentu seperti duf pada acara pernikahan diperbolehkan di dalam Islam. Ini menjadi dalil bahawa musik yang tidak disertai dengan perilaku yang melanggar syariat pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahawa hukum mendengarkan musik sangatlah bergantung pada konteks sosial maupun budaya. Dalam banyak kasus, musik digunakan untuk hiburan yang tidak merusak moral ataupun mengalihkan perhatian daripada kewajiban agama. Namun, kita juga harus berhati-hati di dalam memilih jenis musik yang kita dengarkan. Musik yang mengandung lirik atau pesan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti promosi perilaku kemaksiatan atau pelanggaran terhadap norma-norma agama, tentu harus dihindari adanya. Sebagai contoh, musik yang mengandung lirik yang mendukung perzinahan, perjudian ataupun minum-minuman keras jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan harus dijauhi oleh kita semua. Namun ayuhal ikhwah, musik yang bertujuan untuk memberikan kegembiraan yang tidak mengarah pada kemaksiatan atau yang bertujuan untuk menenangkan jiwa dan menyegarkan fikiran pada umumnya bisa dianggap sesuatu yang mubah atau diperbolehkan. Ayuhal ikhwah, selain daripada itu, sangatlah penting untuk memperhatikan niat dan tujuan kita ketika mendengarkan musik. Niat adalah inti dari segala perbuatan di dalam Islam. Rasulullah SAW mengingatkan bahawa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.
Dalam hal ini, jika kita mendengarkan musik dengan niat untuk mencari kedamaian, menghilangkan stres, atau untuk hiburan yang tidak melalaikan kita dari kewajiban agama, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai aktivitas yang sah di dalam Islam. Namun ayuhal ikhwah, jika musik tersebut digunakan untuk melupakan kewajiban kita seperti kewajiban salat ataupun digunakan untuk stimulasi perasaan negatif seperti marah atau kecanduan, maka itu sudah dipastikan menjadi problematis di dalam pandangan syariat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan tujuan kita di dalam setiap kegiatan, termasuk di dalamnya menikmati hiburan seperti musik. Musik ketika digunakan dengan benar juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi mental dan emosional seseorang. Di zaman modern seperti yang kita rasakan saat ini, banyak orang yang merasa tertekan karena berbagai tantangan hidup. Musik yang menenangkan atau yang membawa pesan positif dapat membantu seseorang untuk melepaskan segala ketegangan hidup dan menemukan ketenangan di dalam hidup mereka. Sebagai contoh, musik yang berirama lembut dapat menenangkan hati yang gelisah, sementara musik yang berenergi bisa memberikan semangat dan juga motivasi. Namun ayuhal ikhwah, kita juga harus berhati-hati terhadap jenis musik yang kita konsumsi. Musik bersifat seperti musik yang bersifat destruktif, seperti mempromosikan kebencian, kekerasan atau perbuatan dosa lainnya. Tidak hanya di dalam merusak fisik, tetapi juga bisa merusak spiritualitas seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih musik yang positif dan membawa manfaat yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita tanpa menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama yang mengharamkan musik seringkali merujuk pada ayat yang membahas tentang lahwul hadis, yaitu perkataan yang sia-sia di dalam surah Luqman ayat 6, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang sia-sia yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu adalah yang mendapatkan azab yang menghinakan. Surah Luqman ayat 6. Sebagian ulama berpendapat bahwa lahwal hadis di dalam ayat ini merujuk kepada musik dan nyanyian karena dianggap dapat mengalihkan perhatian seseorang dari kewajiban agama dan membawa dampak buruk terhadap moral. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa mendengarkan musik dapat menyebabkan seseorang terlena dan tidak fokus di dalam menjalankan tugas-tugas agama. Namun, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ulama yang memperbolehkan musik berpendapat bahwa lahwal hadis di dalam ayat ini lebih merujuk kepada hal-hal yang menyebabkan pengikutnya jatuh dalam kesesatan dan perilaku buruk, seperti perbuatan kemaksiatan, bukan hanya sekedar hiburan yang tidak mengandung dosa. Jika musik itu bersih dari unsur-unsur kemaksiatan dan tidak mengganggu kewajiban agama, maka musik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai lahwal hadis. Ayuhal ikhwah, di dunia Islam kontemporer banyak ulama yang menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hukum musik. Mereka menilai bahwa musik bukanlah masalah utama di dalam agama, asalkan digunakan dengan bijak dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka dari Mesir, dalam berbagai karya tulisnya mengungkapkan bahwa tidak ada larangan eksplisit mengenai musik di dalam Al-Quran dan hadis yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengharamkannya. Ayuhal ikhwah, beliau menyatakan bahwa musik seperti halnya
segala sesuatu di dalam hidup. Tidak bisa dilihat hanya dari sisi fisik atau bentuknya. Yang perlu dilihat adalah tujuannya dan dampaknya terhadap jiwa dan moral seseorang. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Dr. Qardawi, musik bisa menjadi hal yang diperbolehkan jika ia tidak menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban agama. Musik yang membawa kedamaian, ketenangan, dan meningkatkan kualitas hidup adalah sesuatu yang mubah atau diperbolehkan. Namun musik yang mengarahkan pada kemaksiatan atau merusak akhlak tentu harus kiranya dijauhi. Selain itu, musik juga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah yang efektif. Banyak contoh di masyarakat Muslim, khususnya di dunia Arab, di mana musik digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan Islam yang positif adanya. Melalui lagu-lagu religi yang mengingatkan tentang pentingnya keimanan dan juga ketakwaan. Lagu-lagu seperti inilah yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa cinta terhadap agama dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Di Indonesia kita juga bisa menemukan banyak contoh musik yang dapat mendorong orang untuk lebih mencintai agama dan mengingatkan akan kewajiban-kewajiban beragama. Musik yang seperti ini tidak hanya bisa dinikmati tetapi juga bisa menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Ayyuhal ikhwah, pada akhirnya saya ingin menekankan bahwa hukum musik di dalam Islam bukanlah sesuatu yang hitam putih, namun ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah mendengarkan musik itu kategori haram ataupun boleh. Hal yang paling penting adalah niat kita, ayyuhal ikhwah. Jika musik yang kita dengarkan mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan di dalam hidup. Kita boleh saja menikmati hiburan termasuk musik selama itu tidak melalaikan kita dari kewajiban agama dan tidak mengarahkan kita pada perbuatan dosa. Oleh karena itu, kita harus selalu bijak di dalam memilih musik yang kita dengarkan dan selalu menjaga hati kita agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Marilah kita saling menghargai perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan menumbuhkan rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sebagai umat Islam yang cerdas dan juga berilmu, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang kita pegang teguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua agar kita senantiasa berada di jalannya yang benar dan selalu diberkahi di dalam setiap derap langkah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.